Eh, Nama saya Rini, saya sudah ada di Upwork. Saya founder dari Virtari, sebuah virtual assistant agency yang saya mulai sekitar tahun 2010, jadi udah cukup lama. Dan saya gabung di Upwork itu juga sudah lama banget. Sekarang ini saya di Upwork masih sebagai top rated plus kontraktor. Eh, nah, hari ini kita akan belajar tentang Upwork, apa sih platform Upwork itu dan bagaimana kita sebagai freelancer bisa menggunakan Upwork untuk mendapatkan side income atau eh, full income. Itu bisa juga di Upwork. Jadi kita akan belajar benar-benar dari Upwork dari nol gitu ya. Oke, lanjut. Em, jadi Upwork itu adalah sebuah marketplace atau platform yang disebut crowdsourcing di mana platform ini mempertemukan freelancer dan klien di dalam satu jalur dan di sini freelancer bisa mencari project atau pekerjaan dan klien bisa mendapat akses ke eh, freelancer di seluruh dunia di dalam satu platform gitu. Jadi eh, tempat bertemunya klien dan freelancer secara online gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk cara kerjanya Apok itu sebenarnya simpel, hampir sama seperti marketplace lainnya. Jadi di sini klien ngeposin job atau kebutuhan mereka dan freelancer itu melakukan bid atau kayak apa ya namanya sebenarnya seperti melamar gitu ya. Jadi dia melamar ke project tersebut gitu. Nah, kalau kliennya oke, dia hire, terus kita kerja dan setelah pekerjaannya selesai, freelancer akan mendapatkan pembayaran. Gitu sebenarnya simple banget ininya cara kerjanya. Lanjut deh. Nah, sekarang kita lihat ya kalau di Apuk itu berdasarkan data yang terbaru nih tahun 2003, top demand skills di Upwork itu untuk jenis skill yang seperti apa sih gitu. Jadi kalau kita lihat di Upwork ini sekarang ada 5 top skill kategori, di mana itu ada developer, terus marketing, dan assistance. Jadi asisten itu termasuk juga kayak general assistant, data entry, general research, dan lain-lain ya. Customer support juga dia masuk ke situ. Nah, terus ada desain dan yang berhubungan dengan accounting. Jadi di sini ada masing-masing kategorinya, jenis-jenis pekerjaan yang sekarang lagi top demand skill banget nih di Upwork. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat, oh nih aku bisa yang ini nih, nah ini bisa mungkin kamu bisa mulai membuat plan untuk bisa masuk ke dalam salah satu kategori yang disebutkan ini di Upwork. Oke, selanjutnya. Apok itu seperti apa sih? Jadi Apok itu sudah berdiri, sebenarnya dia udah berdiri udah cukup lama, tapi sekitar tahun 2015 Apok ini bergabung, jadi gabungan antara dua platform, Elance dan Odas gitu. Eh, Sebenarnya Elance dan Odas ini dua-duanya tadinya platformnya hampir sama, terus mereka bergabung menjadi Apok di tahun 2015. Sampai di tahun 2019 saja datanya sih sekitar ada 18 juta freelancer yang terdaftar di sana. Sejak tahun 2019 ini, Upwork udah nggak pernah publish total real jumlah freelancernya, tapi kita bisa perkirakan mereka pasti akan naik jumlahnya. Kalau untuk klien ada sekitar 5 juta klien yang terdaftar dan sekitar 793 yang aktif di tahun 2023 aja gitu. Jadi job post yang yang klien aktif lakukan itu ada sekitar 500 ribuan kalau nggak salah per bulan kalau nggak salah. Jumlah freelancernya juga ada dari 180 negara. Ini adalah negara-negara di mana freelancer terbesar ada di Upwork, yaitu dari Amerika, India, Filipina, dan negara-negara lainnya. Nah, kalau untuk Indonesia saya sayangnya nggak ada datanya. Tapi kalau dari Asia itu, Asia Tenggara ya,
Filipina itu yang terbesar. Jadi kalau misalnya kita sekitar ada 20 juta freelancer misalnya tahun 2023, sedangkan Filipina itu 11,1%, berarti dia ada sekitar 8 jutaan orang Filipina yang ada di dalam platform Upwork. Ini menarik banget kalau misalnya selama ini Filipina yang memegang role, bagaimana kalau misalnya Indonesia yang ganti? Karena sebenarnya kan Indonesia juga punya banyak potensi freelancer-freelancer Indonesia gitu. Cuma mungkin belum ada di Upwork, dan ini yang bisa kita ubah dengan mulai aktif di Upwork dan mulai mencari peluang-peluang dari klien-klien di mancanegara ini. Oke, lanjut lagi. Sekarang kalau misalnya kita sebelum join Upwork, kita pasti pengen bertanya-tanya dulu, kira-kira berapa sih yang bisa kita harapkan untuk jadi freelancer di Upwork ini? Berapa ya kira-kira standarnya, standar gajinya gitu, apa standar pembayaran, standar pendapatan yang bisa kita dapatkan itu sebenarnya tergantung dari berbagai macam hal. Misalnya jenis kategori apa yang kita pilih, karena rate tiap masing-masing kategori itu mungkin berbeda-beda ya. Kayak misalnya di developer mungkin tidak sama dengan desainer. Terus desainer juga mungkin nggak sama dengan VA. Jadi itu sangat tergantung pada macam-macam. Tapi kalau kita lihat dari Filipina, saya mengambil Filipina sebagai standarnya karena dia dari Asia Tenggara gitu. Karena kalau yang dari Indonesia ini saya belum dapat datanya. Mereka itu rata-rata memasang rate-nya itu sekitar 3 sampai 10 dolar per jam. Nah, tapi ini yang standar, yang average ya, yang rata-rata. Sementara kalau yang spesialis itu bisa antara 30 sampai 50, itu tergantung dari skill dan job kategorinya tadi. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat dari top up worker, top itu berarti yang ada di ranking atas. Jadi Upwork ini memiliki em, 3 ranking freelancer. Mereka mengkategorikan freelancer berdasarkan pendapatan, berdasarkan keaktifan, dan berdasarkan job history juga, long contract. Jadi ada freelancer yang namanya top rated dan top rated plus. Kalau top rated itu 10% terbesar, sorry, top rated plus kayaknya 10% terbesar teratas. Nah, kalau kita bilang yang 10% teratas, ini sekitar, bisa dibilang sekitar 37.000 dolar per tahun. Ini rata-rata ya, rata-ratanya 37.000 dolar. Ada yang bisa sampai 50.000 dolar, itu tergantung tergantung banyak hal juga gitu. Tapi ini dari studi yang dilakukan oleh Forbes di tahun 2022, kita bisa expect sekitar 37.000 dolaran setahun di Upwork. Nah, kalau yang basicnya gimana? Kalau yang basic bisa, mungkin kita bisa antara 500 sampai sekitar 500 sampai 1.000 dolar sebulan begitu. Oke. Nah, sekarang ada lagi pertanyaannya, karena ini untuk daftar di Upwork, untuk daftar, untuk verify dan segala dan lain-lain itu selalu berubah sesuai dengan peraturan dari Upwork sendiri. Pada saat ini, kalau kita bilang berapa sih cost-nya untuk join Upwork? Nah, di Upwork itu ada yang basic, yang free, dan ada yang plus. Di mana yang free itu kita akan mendapatkan, kita tuh bebas sebenarnya untuk browsing, untuk ngelihat job, kita bisa ngelamar juga, bisa ngebit juga di dalam satu project. Terus kita bisa lihat-lihat pekerjaan-pekerjaan yang ada di situ dan bisa membuat riset, kayak misalnya aku harus pasang rate berapa sih, terus bisa ngelihat-lihat profil seperti apa sih yang di top demand gitu di Upwork dan yang banyak yang hire gitu. Di situ kita bisa free browsing dan lain-lain. Tapi kalau untuk ngebitnya, kita cuma mendapatkan 10 connect per bulan. Kalau zaman saya dulu ini lebih banyak. Tapi sepertinya mereka sekarang udah diubah jadi cuma dapat 10 connect sebulan. Nah, connect ini apa sih? Connect ini adalah semacam kayak token atau virtual credit gitu ya. Jadi setiap kali kita ngebit, kita menggunakan
connect ini gitu. Dan setiap satu project jumlah connect yang dibutuhkan untuk ngebit itu berbeda-beda. Ada yang misalnya cuma butuh 2, ada yang butuhnya 4. Itu tergantung dari jobnya juga. Kayak misalnya jobnya itu bakalan disetting sebagai full time atau kira-kira income yang bisa didapatkan dari project tersebut itu di atas $500 gitu misalnya. Nah, itu akan membutuhkan connect yang lebih banyak. Nah, ini kalau yang ini adalah yang plus. Kalau saya ini sekarang saya ada di basic sebenarnya. Saya di level basic. Bisa digeser slide-nya. Nah, ini saya ini sekarang lagi ada di sini. Di mana saya dapetin 10 connect per bulan. Itu. Saya tapi waktu dulunya eh, saya waktu pertama-tama di Apok saya eh, sempat membeli untuk mencoba karena waktu itu saya perlu connect untuk bisa ngebit lebih banyak gitu ya. Ya bisa di uh, nah di sini bisa dilihat ini saya mempunyai available connect ada 71 di sini. Ini saya sebenarnya walaupun saya member yang free tapi ini saya dapat dari berbagai project gitu loh. Dari berbagai project yang kalau kita di-invite oleh klien, kita itu tidak perlu menggunakan bid, gitu. Tidak perlu menggunakan Connect untuk submit proposal. Nah, jadi proposal total bid yang saya punya ini kayaknya udah dari tahun yang lalu dan saya agak jarang pakai gitu. Jadi masih ada 71 di sebelah kiri atas ya. Nah, terus kita bisa membeli Connect nih harganya segini. Ya lumayan mahal sih gitu. Tapi waktu dulu saya pertama-tama kali mulai di Upwork, em, saya start karena saya ingin belajar gitu. Jadi saya membeli beberapa untuk saya bisa mensubmit proposal. Oke, lanjut. Nah, sekarang di Upwork itu kalau apa sih yang harus kita persiapkan untuk kita bisa membuat profil di sana? Pertama-tama untuk verifikasi identitas kita perlu KTP dan perlu juga LinkedIn profile karena di Apok yang baru ini dia mempunyai sistem pendaftaran yaitu kita bisa mengimport profil kita dari LinkedIn gitu dari LinkedIn kita sendiri atau kita bisa juga manual mengisi manual. Oke, itu ada pertanyaan nanti dijawab ya. Oke, sekarang ke em, menu metode penarikan. Metode penarikan. Metode penarikan itu kita memerlukan eh, rekening bank. Dan kita juga memerlukan NPWP karena sejak Desember 2022 di Apok memberlakukan kita harus mensubmit NPWP kita atau nomor pajak kita ya ke Apok. Kalau enggak nanti kita enggak bisa withdraw. Itu. Ini baru diberlakukan sejak Desember 2022 kemarin. Nah, terus untuk payment methods itu berbeda dia dengan um, withdrawal methods. Banyak orang yang nanya di kelas freelancer nih, terutama ya, kayak misalnya mereka kenapa sih kok mereka nggak bisa nih si payment methods ini nggak bisa? Mereka tuh keliru antara metode pembayaran dengan metode penarikan. Kalau metode pembayaran yang di sini yang dimaksud adalah metode kita misalnya mau membeli sesuatu nih di Apo kayak misalnya yang tadi kita beli Connect atau kita beli membership ini kita menggunakan payment method. Kalau yang withdrawal method adalah metode di mana kita menarik uang yang kita dapatkan dari Apo ke rekening kita gitu. Kalau metode pembayaran di sini atau payment methods itu adalah metode kita membayar Upwork untuk kita membeli sesuatu seperti kita beli Connect atau kita bayar subscription. Nah, di metode pembayaran ini diperlukan kartu kredit atau PayPal account. Tapi untuk membuat PayPal itu juga kan diperlukan kartu kredit yang sebenarnya bisa diakali dengan uh, memakai kartu dari digital banks ya.
Jadi ada beberapa bank yang menyediakan kartu kartu digital yang bisa ternyata dia bisa untuk dipakai untuk registrasi PayPal. Kalau kita sudah punya PayPal, kita bisa memasukkan PayPal sebagai metode pembayaran kita di Upwork, gitu intinya. Eh, Iya, sejauh ini PayPal. Oke, kita sekarang masuk ke menu pendaftaran. Ini saya nggak masukin semua step karena dia ternyata banyak banget, ada 10 sekitar 10 step yang harus dilakukan ketika ingin mendaftar di Upwork. Ini adalah langkah pertama ya. Jadi kita daftar sebagai freelancer. Oke. Lalu di sini kita di langkah pertama ini kita bisa melakukan import profil kita itu dari LinkedIn, atau kita bisa buat resume dalam bentuk Word atau PDF gitu, atau kita fill out sendiri secara manual. Nah, semalam saya coba untuk import dari LinkedIn bisa, tapi kalau upload resume nih kayaknya nggak bisa. Jadi maksudnya nggak terbaca dengan benar gitu, yang mana kita juga harus benerin sendiri nantinya. Eh, dan bisa juga kita fill out manual. Kalau misalnya kamu merasa lebih gampang untuk fill out manual juga nggak apa-apa. Oke, ini saya langsung lompat ke skip ke step 9 karena sebelumnya tadi ada macam-macam, kayak kita harus ngisi profil bio kita. Dan jadi lebih baik kalau misalnya mau daftar di Upwork kita sudah nyiapin biodata short short bio kayak 150 kata. Terus biodata kita sendiri kayak profil kita itu kayak berapa nih, 1000 atau 1500 kata gitu. Oke, di step terakhir di sini kita akan membuat uh, sorry, kembali layarnya. Berapa nih hourly rate kita yang mau kita tulis gitu, yang mau kita tampilkan di profil kita. Di sini ada jam-jaman, ada service fee-nya Upwork ini 10%, 10% ya. Ya 10% ya, 20. Oke, ya 10%. Dia dulunya 20, sekarang jadi 10%. Oke, terus ke lanjut. Nah, ini adalah step terakhir. Saya bikin profil baru di Upwork ini sebagai seorang graphic designer yang tentunya masih harus banyak diperbaiki ya gitu. Karena di sini saya belum pakai tagline. Tagline itu yang ini nih, yang tulisan graphic designer. Terus, nah ya di situ. Ya, terus di sini ada bionya. Terus di sini kita juga harus memasukkan daftar skill-skill kita gitu. Ini bisa nanti diisinya. Yang penting kita submit profile dulu. Tapi em, untuk ya kita bisa bisa selalu mengganti-ganti itunya nih ya. Bisa kita ubah-ubah nanti. Yang penting kita submit dulu aja gitu untuk profilnya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang verifikasi di Upwork. Di Upwork ada beberapa verifikasi yang perlu kita lakukan, Eh, yaitu verifikasi identitas, di mana Upwork akan meminta kita untuk melakukan verifikasi data lewat KTP dan juga verifikasi video ya gitu. Tapi ini sering juga menu ini nggak muncul di saat kita mendaftar pertama kali. Bisa juga kita baru diminta untuk memverifikasi begitu kita mendapatkan project. Itu bisa juga terjadi. Tapi ada juga yang dari pertama dia udah diminta verifikasi. Jadi ini kayaknya agak random. Kalau di saya dulu, saya baru diminta verifikasi setelah beberapa lama gitu. Setelah mendapatkan project yang udah agak lama lah gitu. Tapi kalau misalnya yang daftar di tahun-tahun kemarin, kalau yang saya lihat ada yang dia baru diminta verifikasi eh, video ketika udah mendapatkan project itu. Terus udah gitu dapat ancaman juga kalau misalnya nggak verifikasi nanti nggak bisa ngambil nggak bisa withdraw uang dari project yang baru kita dapat itu gitu. Oke, yang kedua itu payment payment method.
Jadi di sini mungkin kita di sini harus memverifikasi metode pembayaran kita, misalnya PayPal atau kalau kita pakai kartu kredit ini untuk metode pembayaran ya, metode pembayaran bukan metode penarikan. Metode pembayaran kalau kita pakai kartu kredit juga kita biasanya suka diminta untuk melakukan verifikasi di mana dia akan ngecas small amount atau jumlah yang kecil, pecahan yang kecil di kartu kredit kita atau di kartu digital kita itu yang kita punya misalnya dari Bank Jago atau Bank Jenius gitu ya misalnya. Nah, nanti dia akan ngecas ke situ kayak pecahan. Nah, pecahannya ini yang harus kita jumlah pecahannya ini yang harus kita masukin lagi ke Apok sebagai verifikasi bahwa metode pembayaran itu memang punya kita gitu. Terus em, kalau di Apok itu juga ada profile verified yang ada verified badge. Jadi dia jadi ada kayak tanda eh, centang biru gitu ya. Gitu kayak verified gitu. Nah, ini biasanya ini direview dulu sama Apok baru dia akan randomly akan mendapat centangannya itu. Jadi di sini nggak bisa di request sendiri sih kayaknya ya. Em, dia pokoknya udah lebih kayak otomatis gitu nantinya. Kalau misalnya udah kita memenuhi syarat verifikasi yang lain, nanti dia bisa otomatis kita menjadi mempunyai verified badge gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Oke deh, ini ada withdrawal methodnya. Di sini kita um, memasukkan withdrawal method. Withdrawal method itu yang seperti tadi saya bilang, metode penarikan di mana kita bisa menarik penghasilan yang kita dapat di Upwork ke bank account kita. Kalau di Indonesia nih kayaknya cuma ada dua ini, direct to local bank, jadi dari Upwork langsung ke bank kita atau memakai Payoneer. Ada juga untuk PayPal. Tapi kalau pengalaman saya yang lebih menguntungkan secara rate ini pada saat ini adalah yang dari Upwork langsung tarik ke bank lokal. Karena PayPal itu rate-nya jauh, dia bisa hampir 400-500 rupiah per eh, satu satu dolar gitu. Jadi misalnya dolar rate di bank itu 15.000 misalnya, kalau kita narik lewat PayPal itu cuma dapatnya kayak 14.500-an gitu. Jadi yang masih the best tuh yang langsung aja narik ke rekening daripada ke PayPal atau Payoneer. Oke. Nah, di sini untuk setup withdrawalnya, di sini kita tinggal masukin Swift code, terus langsung dia nanti akan ketemu banknya dan ini Swift code dari bank kita ya. Itu nanti langsung otomatis nanti akan ada petunjuk-petunjuknya juga untuk langsung memasukkan nomor rekening kita ke dalam Apok sebagai metode penarikan. Ya. Nah, ini adalah metode penarikan saya. Saya ini ada beberapa bank yang saya masukin di dalam sini dan juga ada PayPal. Kalau PayPal ini saya masukkan untuk kadang-kadang aja kalau misalnya lagi libur, karena hari libur biasanya akan ada delay, akan ada pending. Jadi saya kadang-kadang suka saya masukin ke PayPal gitu. Tergantung untuk backup aja. Nah, ini untuk metode pembayaran. Eh, Metode pembayaran sayangnya kalau untuk di Indonesia dia cuma ada PayPal dan kartu kredit. Nah, bisa langsung diganti apa eh, lanjut. Nah, dia untuk Indonesia nih sayangnya cuma ada ini nih. Payment cardnya bisa pakai kartu kredit atau PayPal. Jadi kalau kita mau beli Connect atau mau beli membership, dia baru bisa dua metode ini. Cuma kita sebenarnya bisa nyoba nih kalau untuk payment cardnya apakah dia bisa memakai VCC card seperti Genius atau digital card seperti Bank Jago gitu ya. Oke. Nah, ini untuk pajak yang seperti saya bilang tadi sejak tahun Desember 2022, APOK mengharuskan kita untuk mengisi W8 Band
form, yang mana itu adalah form yang dibutuhkan oleh Departemen Pajaknya di Amerika untuk eh, international freelancer yang dibayar oleh perusahaan Amerika atau individual dari Amerika gitu, yang menerima pembayaran dari Amerika. Jadi di sini kita menyatakan bahwa kita ini bukan residennya Amerika, tapi kita menerima pembayaran dari klien yang mungkin ada yang di US gitu. Nah, disinilah kita membutuhkan tax ID. Nah, tax ID kita akan dimasukkan ke dalam form ini di identification number atau di yang paling bawah nih ya, identification number, tax identification number atau TIN, dan di sini kita akan isi dengan NPWP kita. Ada yang nanya kalau misalnya nggak dimasukin gimana? Saya belum karena waktu itu kita semua di force untuk ngisi ini ya pas Desember 2022. Kalau enggak katanya kita nggak bisa withdraw. Nah, ada pengalaman salah satu teman yang dia juga di Upwork. Nah, dia ini tidak ngisi ini. Dan kemarin dia bilang dia nggak waktu kemarin-kemarin nih ya, bulan Januari sampai dia bulan Mei dia masih bisa withdraw. Tapi begitu bulan Juni dia di sini dia sempat di hold account Upwork-nya gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya perempuan misalnya kalau udah menikah biasanya dia nggak punya NPWP misalnya ya dia nggak bekerja nggak terhitung bekerja di kantor atau dia nggak punya NPWP dia sendiri. Padahal kalau misalnya istri dia itu bisa memakai NPWP suaminya gitu. Atau ya kalau yang nggak punya gitu. Sepanjang yang saya tahu sih NPWP ini baru dipakai untuk ini aja nih, untuk form ini kalau di Apple. Oke, sudah habis ya. Oke, nah eh, kalau untuk selanjutnya kita langsung open Q&A aja. Saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaannya ya yang tentang Apok ya dari atas ya. eh ada yang nanya dari Citra Cahyaning Tias. Bagaimana kalau koneknya habis? Apakah tidak bisa ngebit? Harus beli dulu, sedangkan belum punya uang untuk beli bit. Nah, di sini kalau koneksinya habis, memang ya di Apok tidak bisa untuk ngebit. Kita harus bisa beli atau kita bisa juga mencoba memakai yang namanya Upwork Katalog. Bentar, saya tunjukkan. Karena kalau yang bit ini adalah statusnya pasif ya, eh, aktif. Kalau kita ngebit itu aktif. Tapi kalau kita eh, yang pasif, ada sebenarnya cara yang pasif untuk ada di Upwork. Jadi mungkin aku bisa share screen ya. Tunggu sebentar. Jadi ya, kalau di sini udah bisa lihat screennya saya ya. Sorry, sorry, sorry. Oke. Di Upwork ini saya memakai Upwork dari versi dari klien, bukan dari sisi freelancer. Nah, ada yang dinamakan, jadi saya ini ceritanya klien ya. Saya klien, di dalam sini saya mau mencari talent. Saya mencari talent, saya misalnya mau mencari graphic designer, contoh. Ini saya memberikan panel atau pandangan dari sisi seorang klien. Saya bisa ngelihat ada top rated. Saya cuma mau hire orang yang top rated aja gitu. Terus eh, saya bisa juga, saya pengen cari orang yang baru. Kalau orang yang baru di Upwork, kalau udah finish verifikasi dan lain-lain, dia biasanya mendapatkan badge Rising Talent. Kalau profilnya bagus. Nah, saya bisa membuat filter-filter seperti ini untuk mencari klien. Sorry, mencari freelancer karena saya di sini lagi jadi klien ceritanya. Saya bisa nyari yang hourly rate-nya sekian. Saya bisa uh, cari berdasarkan skillnya. Terus saya bisa cari freelancer berdasarkan lokasi.
Nah, saya bisa cari apa saya maunya cuman freelancer doang atau ada yang agency juga gitu. Terus saya bisa cari berbagai kategori ya, berbagai kategori dan juga bisa hmm, berdasarkan job sukses rate ya. Dan jadi kalau misalnya di Upwork itu freelancer seperti kayak gini ya, dia ada job suksesnya yang dihitung dari persentase kerjaan yang dia lakukan di project sebelumnya dihitung dan diakumulasi di dalam satu skor gitu. Terus saya juga mau bisa milih freelancer seperti apa yang saya mau, yang udah banyak menghasilkan di Apokah atau nih misalnya saya mau cari yang udah menghasilkan lebih dari $10.000 gitu karena berarti dia udah profesional dalam memakai Upwork, udah ada kliennya, udah punya pengalaman banyak gitu misalnya, gitu kan. Terus saya juga bisa mencari dari berbagai skill bahasa Inggrisnya, dari berbagai apakah dia ini udah punya rekod jam yang dibukukan di Upwork-nya itu udah berapa banyak gitu. Nah, terus selain itu, kalau saya mau buru-buru ya, gitu ya. Saya kan kalau misalnya mau hire freelancer ini saya harus invite dia ke dalam job. Terus saya harus interview dia dan lain-lain. Di Upwork juga ada yang namanya ready to purchase service. Nah, di sini saya bisa hire bukan hire tapi membeli project yang udah ditawarkan. Jadi misalnya gini, saya mau cari logo. Saya males nih untuk hire untuk wawancara-wawancara orang gitu. Saya males untuk invite, saya males lagi untuk bikin project baru gitu ya. Saya mau beli yang udah ada. Nah, ini kayak gini. Jadi ini hampir sama seperti Fiverr. Kalau Fiverr kan sistemnya gig ya, sistem gig yang dimana kita publish gig lalu klien beli gitu. Nah, ini juga sama kayak gitu. Jadi freelancer yang ada di Upwork juga bisa membuat gig seperti ini namanya project. Nah, klien bisa beli langsung ready made service gitu. Jadi dia nggak perlu interview, dia udah ngelihat penawaran-penawaran. Nah, kalau misalnya saya mau beli logo nih, saya tinggal lihat-lihat ini mana yang tertarik ya. Oh, saya mau ngelihat yang ini deh, ini dia karena dia udah ada 304 project sebelumnya, ratingnya dia 4,9, top rated plus. Nah, saya mau buka dia nih. Tuh, saya mau buka, lalu tarik. Nah, saya lihat-lihat, oh dia menawarkan ini apa? Projectnya kalau misalnya basic logo dia minta 30, kalau misalnya standar ini ada beda-beda lagi nih penawarannya. Jadi dia udah membuat 3 macam penawaran, ini yang advance ya. Jadi si kontraktor yang ini dia sudah membuat logo apa penawaran dia untuk logo ini di dalam 3 jenis penawaran, $30, $89, $199. Nah, ini yang tadi saya maksud, kalau misalnya kita sudah kehabisan bid, gitu ya. Kalau misalnya kita sudah kehabisan connect untuk ngebid, kita bisa memilih membuat projects atau bisa gigs atau projects gitu atau membuat penawaran-penawaran. Cuma ada batas projects yang dapat kita buat. Kalau nggak salah 20. Nah, tapi saya belum mencoba untuk new freelancer ya, apakah juga sama jumlahnya atau enggak gitu untuk membuat project ini. Jadi di sini kita bisa berharap kalau misalnya uh, bid kita atau connect kita sudah habis, uh, tapi akan ada yang membeli bid kita ini, sorry bukan bid tapi project. Akan ada yang membeli project kita ini. Dan bagaimana caranya supaya project kita ini bisa keluar ketika klien search di sini. Nah, kita harus di sini kita harus mengoptimisasi project yang kita buat. Sama seperti profil kita juga. Gimana kalau misalnya klien mencari talent. Nah, terus dia mencari logo desain. Dan bagaimana caranya supaya kita muncul di sini gitu. Karena kita usahakan supaya kita ada di sini kalau di halaman pertama kan chance untuk si klien lebih fokus untuk melihat itu lebih besar. Kalau misalnya kita bilang itu sih tergantung kalau misalnya dia udah
ratingnya udah tinggi mungkin baru bisa muncul. Enggak juga, karena kita bisa lihat ya, saya di sini saya coba dengan logo, desain, dan saya tidak pakai filter apa-apa nih di sini. Berarti by default akan begini hasilnya. Nah, kita bisa ngelihat ini ada yang top rated plus, ya, ada yang, nah ada juga yang enggak gitu. Ada juga yang enggak, ada yang top rated, ada yang enggak juga nih di sini enggak. Ya, jadi Apok memberikan suggestion gitu sendiri ke dalam search panelnya klien. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa muncul? Karena di sini seperti kayak gini. Suggested table on 90 sebelumnya ada job-jobnya yang relevan gitu. Makanya mereka keluar di dalam project ini dan nggak semuanya dia muncul. Ini cuma 86% job sukses, tapi dia bisa muncul di sini. Dia bisa muncul nih di sini. Terus jadi kesempatan itu untuk yang belum belum ada pengalaman, itu masih kesempatan itu masih terbuka. Bisa dari profil kita memakai keyword yang dibutuhkan atau portfolio gitu. Ketika kita memasukkan profil kita di Upwork, kita bisa membuat dan menyusun portfolio kita supaya matching dengan kira-kira kata-kata kunci apa yang akan diketik si klien di sini gitu. Di sini mungkin bisa suggest aku untuk uh, mau ketik apa di sini yang sesuai dengan ini ya. Coba ya kita coba ini dan apa yang akan keluar di sini. Ini kita tidak memakai filter. Jadi sama sekali tidak ada filter, jadi akan keluarnya seperti ini kira-kira. Nah, tidak selalu ada yang top rated yang keluar. Kita bisa lihat ya, dia disuggest karena dia sebelumnya pernah bekerja yang matching dengan search kita ini. Kita bisa buka ini. Apa sih yang dia yang membuat masuk ke dalam uh, UI UX ini ya. Kita bisa ngelihat dia banyak banget ada sebelumnya dia pernah ngerjain yang berhubungan dengan ini, lalu dia juga punya portfolio yang kata-katanya mungkin matching nih dengan kata kunci yang tadi client type gitu di sini. Nah, kalau saya suggest apalagi kalau misalnya satu pekerjaan yang berhubungan dengan teknikal yang ada portfolionya bisa dipajang gitu, dipajang dan dioptimisasi dengan judul-judul yang sesuai dengan kira-kira perkiraan kita tentang kata kunci yang akan client type di search bar tadi gitu. Jadi kita bisa melakukan beberapa hal di Upwork, ada yang pasif, ada yang aktif. Yang aktif yaitu kita ngebid dengan menggunakan Connect. Tapi kalau misalnya Connect kita udah nggak ada, kita bisa mencoba mengoptimisasi profil kita dengan berbagai kata kunci. Kita bisa kayak ini aja ya, trial ya, setiap minggu kita ubah. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan respon atau nggak dapat view di dalam profil Upwork kita bisa selalu eksperimen. Tapi biasanya sih kita kasih waktu dulu deh untuk profile itu untuk benar-benar ngesing gitu sama algoritmanya Upwork. Jadi jangan setiap hari kita ubah juga gitu. Mungkin kita kasih waktu seminggu atau 2 minggu. Kalau misalnya 2 minggu, nggak kayaknya nggak ada respon, nggak ada invite, nggak ada invitations, terus kayaknya nggak ada yang message, baru kita mungkin bisa berpikir untuk kita coba pakai strategi yang lain. Kalau saya sih lebih cenderung mungkin di profile ini bisa kita gonta-ganti, tapi kita juga harus menyusun portfolionya gitu, yang kayaknya dia punya peran lebih penting untuk keluar di dalam pencarian. Oke, nah yang ketiga lagi yang bisa kita lakukan di Apok yaitu membuat project gitu, di mana sama nih kita akan mengharapkan untuk bisa menjual yang ready made atau ready to purchase service gitu ya, gitu logo, terus misalnya em,
Ya kalau kita ngelihat di project ini, kita bisa ngelihat berbagai kategori. Ada banyak kategorinya. Ini di kategori desain ya. Em, ini ada banyak misalnya Photoshop editing. Udah ada yang apa service yang dibeli, yang dapat dibeli di sini. Remove background, itu ya remove background. Terus filter, resizing, bahkan resizing aja ada ya. Terus ini belum tentu juga ininya. Ini kan di sini ada angka ya. Ini bukan angkanya project ini udah dibeli oleh 176 orang, bukan. Tapi ini adalah apoknya dia nih, gitu. Apoknya dia, dia udah pernah ngerjain sekian gitu. Nah, memang perlu algoritma juga untuk bisa tampil ke depan. Tapi kita bisa ngelihat berbagai macam opsi karena klien itu juga punya banyak opsi dan dia juga akan ngetik nggak seperti yang nggak semuanya klien akan browse dari depan sini. Klien itu biasanya akan ngetik di sini. Kalau secara psikologisnya gitu dia jarang banget ada klien yang masuk ke Upwork dan dia buka-buka dari depan sini, oh dia cari gini 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 gini, itu jarang jarang banget gitu. Jadi kalau misalnya kita eh, mau mentargetkan sesuai dengan caranya klien cari, kita harus matchingin dengan kata kuncinya si klien itu kira-kira apa, dan kata kunci itu nantinya yang harus kita pakai di dalam project kita ini gitu. Jadi disesuaikan bermain kata kunci di sini. Oke, kita jawab lagi ya. Bentar, mana sih ininya? Oke, Kak Ari, ini karena banyak ya, waktunya juga terbatas. Ini aku udah Mm-mm. pilihin. Ada dari Kak Vivin, juga pertanyaan Oke. ini mewakili pertanyaan peserta yang lain. Mm-mm. Hari ini mau nanya, aku pernah coba apply di Upwork, terus dapat notifikasi ke email dan message di Upwork-nya yang meminta saya menghubungi WA atau Telegram seseorang. Nah ini scam bukan ya? Lalu besoknya job yang saya apply itu di remove karena katanya menyalahi ketentuan Upwork. Mungkin boleh dikasih penjelasan Kak, project yang scam itu seperti apa? Thank you. Oh iya, oke deh. Iya ini banyak banget juga yang nanya gitu. Dan sekarang ini memang lagi marak banget untuk kayak scammer-scammer gitu. Mereka biasanya hintnya itu mereka nyuruh ke platform lain, yang biasanya apa, Telegram. Nah, rule-nya ya, kalau misalnya di Upwork atau di platform itu tidak meninggalkan platform tersebut untuk interview, untuk apapun gitu, untuk bekerja, untuk kolaborasi sama klien, untuk interview, untuk nanya pertanyaan apapun gitu, itu lebih baik dilakukan di Upwork sendiri. Dan begitu juga dengan metode pembayaran. Kalau metode pembayaran itu dia mau bayar kita gitu katanya, tapi di luar karena dia nanti banyak alasannya. Misalnya dia bilang, nanti dia apa kena kena pembayaran ini, kamu juga nanti harus bayar komisi dan lain-lain. Nggak apa-apa, karena si Apok itu lebih aman ketimbang kita ada di luar platform, yang mana kita bisa-bisa either kita disuruh bayar duluan untuk satu project atau kita justru kerja terus nggak dibayar. Itu banyak banget kejadiannya. Tapi kebanyakan disuruh bayar kitanya ya dengan berbagai macam alasan dan akhirnya kita justru yang disuruh bayar duluan gitu. Jadi kebanyakan project-project yang ngajak ke Telegram ke itu tuh semuanya scam deh. Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin yang kalau disuruh ke platform lain itu pasti scam gitu. Jadi Ya. hati-hati ya. Lanjut ya ke pertanyaan Kak Hadi. Hmm, saya sudah daftar beberapa minggu lalu, tapi yang jadi pertanyaan saya pertama, apakah ketika mengisi profil bio di Upwork mesti diterima jadi freelancernya mereka? Kedua, ketika mencoba bid project di Upwork, apakah ada tips dan trik supaya bisa diterima bid kita? Ketiga, apakah ada trik supaya proposal kita diterima klien? Oke. Kalau kita ngebid itu ya belum tentu dia kita akan diterima. Kita harus karena satu project itu kan dia yang ada banyak yang juga ngebid di situ. Dan kita harus berusaha bagaimana caranya project bid yang kita lakukan ini menarik
si klien gitu, menarik si klien dengan membaca. Saya mau tunjukin satu hal. Tunggu, saya mau tunjukin satu. Ini saya ngambil dari saya share screen dulu ya. Ini tips satu tips simple sebenarnya. Ini saya dari klien panel lagi. Nah, saya ceritanya saya ngepost visual design marketing. Jadi ini adalah klien saya nih ya. Jadi di dalam saya ini megang Upwork-nya dia. Dan saya ngepost job di sini. Visual design atau marketing. Ini adalah daftar orang-orang yang sudah ngirim proposal ke saya. Nah, klien itu melihatnya seperti ini, ininya, eh, panelnya. Jadi kalau kita ngelihat di sini, begitu kita ngelamar, yang klien lihat itu cuma ininya dulu nih, dua dua kata pertama ya, dua baris pertama dari proposal kita yang masuk jadi di panel klien. Lihat kan di sini ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau klien ini nggak tertarik, dia tinggal simple aja. Saya tinggal klik yang jempol ke bawah dan proposal kamu tuh nggak ada lagi di sini. Ini saya mau coba tapi jangan ya, ini kasihan nanti dia dia udah ngebit di sini. Ini kalau saya klik ini, udah dia akan hilang gitu. Kalau saya baca ini dan saya nggak suka nggak tertarik, saya tinggal pencet ini aja gitu. Tapi kalau saya baca dan dari profil ini saya tertarik nih. Oh ini dia bagus nih ngomongnya ya. Dia di sini matching nih dengan apa yang saya postkan gitu. Terus oh dia nih ininya bagus dan saya tertarik di sini saya baru membuka profil dia. Ini. Kalau saya nggak suka dari pertama, saya langsung tinggal klik aja, tinggal cuman one click away gitu untuk menghilangkan bid yang di submit freelancer. Jadi kesempatan kita itu sebenarnya yang di sini. Ketika kita membuat cover letter, orang sering banget untuk melupakan yang di atas dua baris atas itu, karena dua baris atas ini yang terlihat sama freelancer sama klien pertama kali. Itu. Kalau dia tertarik, dia akan klik begini. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah dapat atau udah pernah dapat project di Upwork, itu berarti kamu udah melakukan hal yang benar nih dengan di sini. Gitu karena si klien view-nya seperti ini. Nah, di sini kalau dia dari pertama dia udah nggak tertarik ngelihat ini, ini karena seringnya klien itu dia nggak begitu peduli ya sebenarnya ya kalau dari pengalaman saya karena saya memegang apoknya klien itu ada beberapa. Ada 10 apok klien yang saya pegang. Karena di apok itu bisa assign manager gitu. Dan kebanyakan klien yang bekerja sama saya itu nggak begitu peduli nih dengan ini. Segala macam sebenarnya nggak begitu peduli. Dia lebih peduli dengan bagaimana caranya kita merepresentasikan diri kita itu nyambung sama job yang dipost gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi itulah sekedar tips dari saya aja ya. Oke, lanjut atau gimana? Oke, ini ada satu lagi. Ada yang tadi raise hand, nggak jadi raise hand, Kak? Tadi ada yang resen apa deh? Oke, mana Kak? Oke, boleh Kak Abdul. Silakan satu pertanyaan lagi ya, karena kita sudah jam 11:10 kita sudah selesai. Boleh Kak Abdul, Gafur, silakan. Oh, Pertanyaan. selamat siang. Ya. Ada saran ya? Ada. Kedengeran. Mau nanya Kak, apa sih bedanya kalau kita gabung di apa tadi namanya? Eh, Upwork, Bukan gabung di Fiverr. eh Kak ini kan punya apa? Agensi ya? Apa sih Oh, namanya? Saya. Tirtarik. Apa sih bedanya kita kita nyari sendiri atau berdasarkan agensi? Oh Apakah iya. ada keuntungan tersendiri atau lebih sebenarnya lebih bagus
individu atau agensi sih seperti itu Kak. Ini Oh, oke. Jadi kalau apa namanya ya bedanya gabung dengan agensi dengan sendiri ya. Kalau agensi itu ya biasanya pekerjaannya itu udah diassign dari agensi gitu. Kalau individual kan mungkin kita harus cari klien sendiri. Itu sih perbedaan utamanya. Kalau dari agensi biasanya udah dikasih jobnya. Jadi misalnya ini nih kamu kerja sama ini ya, ini klien ini ya, gini-gini ini project ini ya gitu. Tergantung tergantung dari project yang si agensi itu punya gitu. Tapi kalau misalnya sendiri kan kita harus cari kliennya sendiri. Biasanya sih gitu perbedaan yang paling utama. Karena kalau udah gabung agensi, kita nggak usah nyari projectnya lagi, tapi agensinya yang cariin untuk kita. Itu. Itu ya Kak Abdul, Kak Mm-mm. Abdul ya. Ada lagi Kak Abdul yang masih bertanya? Oke, gimana? Kak Abdul sudah cukup? Oke, sudah cukup sepertinya ya. Teman-teman yang lain ada lagi pertanyaannya? Cara gabung agensinya gimana Kak? Mungkin boleh ya terakhir ini Kak Rini. Oke, kalau cara gabung agensi bisa kalau di kita ya, karena agensi kan juga banyak gitu ya di luar Upwork juga ada banyak agensinya. Kalau di kita tuh biasanya kita ada pembukaan, nggak selalu ada pembukaan, tapi ada pembukaan. Kalau ada pembukaan, terus kita biasanya ada seri tesnya gitu. Terus nanti ada trainingnya juga ada sesi trainingnya, terus nanti ada sesi kayak trialnya juga untuk kerja di mana freelancernya itu kerja, tapi untuk kita gitu, untuk project kita dulu, untuk project yang dari agensi kayak semacam trial project gitu. Nanti setelah itu baru em, ada kelanjutannya. Tapi ada beberapa dari kelas freelancer dan dari kelas VA itu juga ada banyak yang udah join di Virtari. Begitu. Gitu ya Kak, siapa tadi? Mm-mm. Kak Winda. Oke, satu lagi deh, satu lagi. Karena ini kalau connect-nya habis, kemudian Mm-mm. proposal atau job yang kita apply ternyata sudah diisi orang lain, apakah connect kita auto balik lagi? Ataukah harus ada action yang dilakukan klien ataupun freelancer supaya connect-nya kembali lagi? Oh ya, kalau misalnya koneknya habis, sorry, kalau misalnya ini kalau konek itu kembali, ini berbeda dengan yang dulu ya. Kalau saya baca nih sekarang Upwork ini udah beda. Jadi kalau misalnya dulu, kalau kita jobnya itu ditutup karena klien ini udah hire, itu koneknya balik. Tapi yang saya lihat ini kalau sekarang ini nggak balik. Dia cuma balik, konek itu cuma balik ketika jobnya itu di remove sama Upwork karena pelanggaran gitu. Cuma misalnya dia melakukan pelanggaran nih si klien itu dengan yang kayak misalnya scam kayak gitu-gitu ya. Nah, kita udah apa namanya? Udah ngebit di situ. Nah, itu konek kita akan balik. Nah, tapi kalau si kliennya ini hire orang lain nggak balik lagi sayangnya. Kalau zaman dulu tuh dia masih balik. Oke, gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, webinar kita sudah selesai sampai di sini ya teman-teman ya. Sudah 1 jam kita eh, bersama-sama ya belajar tentang freelance, pun juga Mbak Rini juga menjelaskan tentang agensi dan virtual assistant juga. Teman-teman, semoga nggak berhenti sampai di sini ya belajarnya ya. Untuk teman-teman tadi yang ada yang komen dan belum dijawab oleh Karini, boleh langsung tanya aja ke eh, grup community di Telegram gitu. Dan teman-teman yang mau masuk grup Telegramnya bisa langsung join ke kelas Freelancer by Habis Kerja yang nanti akan aku share juga linknya dan juga kode diskonnya ya gitu ya. Ada 15% kode diskon kalau teman-teman mau gabung sekarang gitu. Aku juga mewakili Habis Kerja minta maaf ya teman-teman ya jika ada kesalahan pun juga kekurangan di event ini, pastinya ke depannya kita akan improve lebih baik lagi gitu. Aku butuh support teman-teman juga untuk ngisi testimoni supaya nanti kami juga bisa merealisasikan ide teman-teman gitu ya. Nanti keluhan teman-teman juga akan kami perbaiki lagi ke depannya. Jadi eventnya akan lebih baik lagi gitu. Terima kasih juga teman-teman yang udah menginvestasikan waktunya di hari Minggu ini yang harusnya teman-teman bisa tidur ya, tapi belajar bareng-bareng dan semoga aja gitu ya ilmu yang dikasih mentor yang diberikan mentor
dapat diserap dengan baik gitu. Jadi mampu meningkatkan karir teman-teman pun juga meningkatkan pundi-pundi keuangan dari freelancer gitu ya teman-teman ya. Amin. Untuk kali ini juga terima kasih udah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua secara gratis, dan juga ini nggak setahun 2 tahun ya teman-teman ya, udah bertahun-tahun dan dikasih ke kita secara gratis. Semoga juga ilmunya yang dikasih ke kita jadi pahala juga untuk hari ini gitu. Oke, makasih sama-sama semuanya. Senang sekali ada di sini. Nah, sebelum kita selesai, kita boleh ya teman-teman ya foto-foto bareng dulu sebentar. Boleh open cam teman-teman biar kita bisa foto bareng gitu. Semoga teman-teman di sini sehat selalu ya, karena kita sekarang lagi masa pancaroba juga, terus kondisi udara juga tidak baik ya teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Oke, mari kita. Oke nih, banyak nih yang open cam. Sorry ya teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya ya, ataupun kelewat. Nanti bisa langsung tanya aja di grup Telegram yang akan dibalas di Senin ya, di weekdays gitu. Oke, sudah? Sudah, belum? Oke, masih ditunggu boleh. Oke, sudah? Oke, 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you banget teman-teman yang udah bersedia on cam. Terakhir mungkin dari Mbak Rini, ada yang mau disampaikan ke kita semua last statement-nya? Oke, udah nggak ada lagi. Terima kasih dan tetap semangat. Sampai jumpa di Upwork. Mungkin kita bisa ketemu nanti di Upwork. Kalau misalnya masih ada banyak pertanyaan, bisa dipostkan di grup Telegram habis kerja. Oke. Betul. Oke, thank you Mbak Rini. Thank you Teman-teman, semua, bye. ya, jangan lupa isi daftar hadir ya. Untuk teman-teman yang mungkin dari grup Telegram juga silahkan isi daftar hadirnya. Ya. Nanti akan dikirim juga by email ya teman-teman ya. Oh, sorry, bentar. Aku up lagi. Oke, jangan lupa isi daftar hadir karena hanya yang mengisi daftar hadir yang mendapat sertifikat ya teman-teman ya. Oke, jadi jangan lupa untuk diisi, maksimal ditunggu besok jam 10 siang gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Webinar ini aku tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat, happy weekend Iya, teman-teman. Selamat hari Senin ya, besok udah Senin. Semangat teman-teman, semangat semangat. Nanti diskonnya, kupon diskonnya akan aku kasih juga by email ya. Gitu. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman. Thank you. See you. Oh iya, kalau yang hobi copywriting ya, copywriting nanti malam ada webinar copywriting yang di situ kita bahas dummy project ya teman-teman ya. Jadi bisa ikut juga, link Zoom-nya sama gitu. Jadi teman-teman yang mau belajar copywriting, mau ngelihat dummy project-nya kelas copywriting itu gimana, bisa gabung nanti malam jam 7:30 gitu ya. Oke, thank you. Boleh live teman-teman. Thank you ya, thank you. Thank you, thank you, thank you. Selamat istirahat. Happy weekend.